Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan terus melimpah bagi kita hari demi hari. Kita sudah memasuki di minggu ketiga di bulan April ini. Mari kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema kita hari ini tersebar sebagai pewarta. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 5 sampai pasal 8 ayat 1 sampai 8. Berhubung ini terlalu panjang, Bapak Ibu nanti bisa lanjutkan membacanya yang tidak sempat kita baca. Kita akan membaca saja di ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60, dilanjutkan nanti pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Paulus mati. Silakan Bapak Ibu. Pada waktu itu mulai penganiayaan yang hebat mereka di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan di bulan ini, minggu pertama Bokso Sugiarto sudah menjelaskan kepada kita bahwa berita Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, biar dunia mendengar. Kemudian minggu lalu Pak Nur juga mengingatkan kita, bahkan menjabarkan secara mendetil tentang garis besar daripada kitab Kisah Para Rasul. Kemudian di sana dijelaskan tentang ekspansi daripada gereja yang dimulai dari Yerusalem hingga ke ujung dunia. Tetapi Bapak Ibu masih ingat nggak minggu lalu bahwa perkembangan Injil itu tidak serta-merta berjalan dengan mulus. Pemberitaan Injil berjalan tidak mulus Bapak Ibu. Tetapi diiringi dengan apa? Persekusi, penolakan, penganiayaan. Dan itu menjadi bagian dari kisah penyebaran Injil ke seluruh dunia. Nah, pemberitaan Injil merupakan kehendak Allah. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak rasul, tetapi kehendak Allah. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa pekabaran Injil tidak pernah mati. Meskipun banyak orang Kristen mengabaikan tugas ini. Amin. Pekabaran Injil tidak bakalan mati. Sekalipun persekusi selalu ada, penganiayaan, penolakan ada, walaupun orang Kristen mengabaikan tugas ini. Maka pada minggu ini kita belajar mengenai
tersebar sebagai pewarta. Artinya, tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus harus berbagian dalam amanat agung Kristus. Ngomong-ngomong, amanat agung Kristus itu apa, Bapak Ibu? Jangan berzina. Iya ya. Jangan berzina, jangan membunuh, betul ya? Bukan. Apa Bapak Ibu? Amanat agung itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu terdapat di mana? Di Matius pasal 28 ayat 18 dan seterusnya. Bapak Ibu nanti bisa baca hal itu. Nah, pada teks yang sudah kita baca mengenai kisah Stefanus, kita harus melihat Bapak Ibu teks sebelumnya di pasal 6. Kisah Stefanus itu sudah dimulai di sana. Di sana dikisahkan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dia dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil Kristus. Apa yang dilakukan oleh Stefanus? Tetapi dipandang rendah, bahkan dipandang salah oleh beberapa kelompok Yahudi yang disebut sebagai Jemaat Libertini, Kirene, Alexandria, dan Kilikia. Bapak Ibu bisa baca di pasal 6 ayat 9. Karena mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus yang berasal dari Allah. Ini bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Mereka menuduh Stefanus bahwa ajarannya itu menghujat Allah, menghujat ajaran Musa. Atau kalau bisa dibilang, kalau di zaman sekarang ini bisa dituduhkan bahwa Stefanus ini adalah dia sebagai penista agama, begitu di zaman itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dilanjutkan di pasal 7, kita melihat Stefanus memberikan pembelaan terhadap tuduhan tersebut. Mungkin kita berkata, dia pemberita Injil, kenapa dia harus memberi pembelaan? Bapak Ibu yang terkasih, ketika kebenaran, ingat ya, ketika kebenaran diselewengkan, maka tanggung jawab kita adalah membela kebenaran, bukan membela agama. Perhatikan ya, pemuka agama membela agama, tetapi Stefanus berani memberikan sebuah pembelaan karena apa? Dia ada di posisi yang benar. Namun di dalam teks ini Bapak Ibu kelihatannya kalau Bapak Ibu baca di pasal 7 mulai dari ayat pertama, itu kelihatannya itu berbelit-belit gitu loh. Stefanus itu tidak to the point pada seharusnya yang menjadi jawaban. Tidak to the point, tetapi dia mengutip perjanjian lama. Mulai dari Abraham, Yakub, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya kenapa? Mengapa dia mengutip perjanjian lama? Stefanus mengutip perjanjian lama yang pertama begini. Stefanus paham siapa yang dia hadapi. Yang dihadapi adalah para pemuka agama yang paham mengenai sejarah dan silsilah. Bisa dibilang mereka ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu, bukan orang-orang yang dianggap rendah, tidak. Pemuka agama, mereka pintar. Jadi Stefanus memakai hal ini untuk apa? Memberikan sebuah dalil bahwa dia di posisi yang benar. Kemudian yang kedua, Stefanus menyuarakan kebenaran sebagai pembelaan dirinya dengan apa? Berpegang teguh pada sejarah, yakni melakukan melalui kisah hidup nenek moyang mereka. Jadi ada dua hal ini kenapa Stefanus mengutip perjanjian lama. Dia berhadapan dengan orang-orang yang bukan sembarangan, yang dianggap remeh. Kemudian Stefanus juga ada di posisi yang benar menyuarakan kebenaran. Para pemuka agama paham tentang agama, tetapi tidak menghidupi ajaran Tuhan. Maka di sini kita melihat respon Stefanus, dia mengutip perjanjian lama atas tuduhan terhadapnya. Di sana dia sebutkan ada Abraham, dibahas mengenai ibadah, sunat, mengenai Ishak, Yakub, Yusuf, sampai nanti di kisah Daud. Stefanus menyebut nama-nama nenek moyang bangsa Israel dengan tujuan bahwa dia tetap menyembah Allah yang sama. Dia sembah Allah nenek moyang. Dia tidak menghujat Allah yang hidup. Dia tidak menghujat ajaran Musa.
Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, poin penting yang bisa kita pelajari dari sini adalah pemuka agama pasti paham tentang agama, tetapi belum tentu mengenal Tuhan yang diajari di agama. Agama menjadi alat popularitas diri, firman Tuhan menjadi lip service semata. Pemuka agama pasti paham, sekali lagi, pemuka agama pasti paham akan agama, tetapi belum tentu mengenal Tuhan. Agama menjadi alat kepopuleran diri, firman Tuhan menjadi lip service semata, beragama tapi tak bertuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejatinya pemuka agama menjadi teladan dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mereka menyuarakan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, tetapi justru mereka berbuat jahat dengan menghasut orang lain, dengan menuduh Stefanus menghujat Allah dan ajaran Musa. Di zaman kita sekarang Bapak Ibu, banyak pemuka agama mungkin sedikit sensitif hal ini, tetapi bukti nyata ada di media sosial. Pasti kita tahu akan hal ini. Hanya bermodalkan gelar, hanya bermodalkan jabatan, bahkan bermodalkan aksesoris agamawi yang dikenakan, tetapi sesungguhnya mereka juga berbuat fasik. Pengajaran moral ditinggikan, di gereja-gereja juga banyak hal itu. Moral itu ditinggikan, tetapi salib Kristus sama sekali tidak disinggung. Bapak Ibu yang terkasih, akhir-akhir ini berita tentang kekristenan juga sedang lagi santer diberitakan tentang Kristen progresif. Bapak Ibu mengikuti hal itu? Sebenarnya hal ini bukan berita baru Bapak Ibu. Kristen progresif ini udah lama sekali. Nah, Kristen progresif ini salah satu pengajaran mereka adalah mereka hanya menggaungkan tentang Allah itu kasih. Sehingga setiap ketemu statement yang keluar adalah Tuhan mencintaimu, Tuhan mencintaimu, Yesus mencintaimu. Tetapi di sisi lain mereka mengabaikan natur Allah, sifat Allah yang lain, yaitu keadilan. Bapak Ibu yang terkasih, Allah itu tidak hanya kasih, tetapi Dia juga adil. Allah mengasihi dunia, tetapi Allah juga tidak kompromi terhadap dosa. Dalam keadilannya, Dia tetap menghukum dosa. Jadi di dalam pemahaman yang benar, kasih dan keadilan, bagaimana bisa bertemu hal itu? Melalui pengorbanan. Kasih dan keadilan Allah itu bertemu melalui apa? Pengorbanan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita sebagai jemaat Tuhan Bapak Ibu perlu berhati-hati memahami dan menerima setiap pengajaran yang beredar di media sosial. Jangan gampang broadcast sana sini, tetapi kita ditipu Bapak Ibu. Jangan gampang tergiur dengan kalimat-kalimat yang cukup enak, bahkan meneteskan air mata. Jangan. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maka pada bagian ini yang telah kita baca tadi di ayat 54 sampai di ayat 8 ayat 1a, di sana diceritakan bahwa para pemuka agama yang mendakwa Stefanus merasa tersinggung. Karena kenapa? Mereka sakit hati atas pembelaan diri Stefanus karena mereka tidak menemukan kesalahan atas diri Stefanus. Maka jalan pintas dianggap pantas. Apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh Stefanus. Mereka hasut ulang bahwa Stefanus sudah menghujat Allah. Yang dilakukan adalah dia dibunuh dengan dirajam batu. Pada momen itu Bapak Ibu, Saulus ada di sana yang diklaim sebagai pemimpin daripada penganiayaan tersebut. Tetapi coba kita perhatikan, setelah kematian Stefanus, maka penganiayaan yang dialami oleh pengikut Yesus, perhatikan ya, kematian Stefanus tidak berhenti sampai di situ. Penganiayaan itu semakin hebat terjadi. Itu yang kita baca di ayat pasal 8. Tetapi perhatikan, hebatnya penganiayaan, tetapi pemberitaan Injil tidak menjadi ciut. Justru semakin hebat penganiayaan, semakin berkobar Injil diberitakan. Dengan kalimat saya mengatakan bahwa sehebat apapun penderitaan, penganiayaan yang dialami oleh orang percaya,
tidak meruntuhkan semangat pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil terus dikumandangkan, sekalipun ancaman nyawa jadi taruhannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pertambahan jumlah petobat baru itu sangat besar. Dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tekanan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula ini semakin serius. Melalui kisah Stefanus, di sana kita melihat dia dirajam batu. Melalui peristiwa ini kita melihat juga bahwa Injil terus tersebar di ayat 1 pasal 8. Kemudian selanjutnya ada Filipus membawa Injil ke Samaria di sana. Sebagian tersebar ke perantauan dan menjadi para pekabar Injil yang efektif di sana. Bahkan Injil dibawa ke ujung bumi. Di konteks itu, ujung bumi itu digambarkan tentang Roma. Dengan cara apa? Tidak terduga, Bapak Ibu. Nah, Paulus yang sebelumnya disebut Saulus menjadi pemimpin penganiaya jemaat. Mereka membunuh orang Kristen. Atau mereka disebut ya orang-orang, ya bisa dibilang zaman sekarang Saulus itu adalah teroris, Bapak Ibu. Tetapi perhatikan nantinya setelah dia ditangkap oleh Kristus di pasal 21 Bapak Ibu dan pasal sampai pasal 28, dia menjadi pemberita Injil yang hebat. Dan hebatnya, yang dulunya dia penganiaya, di pasal 28 berita Injil sampai di Roma, dia juga menjadi korban penganiayaan. Tersebar sebagai pewarta Injil, penolakan dan penganiayaan tak terelakkan. Tetapi satu yang pasti, penyertaan Tuhan, jaminan penghiburan Tuhan telah disediakan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa misi atau pekabaran Injil di dalam Alkitab itu ada dua bagian. Yang pertama, misi dalam perjanjian lama itu bersifat sentripetal, yaitu dari luar ke pusat. Artinya bahwa segala bangsa pergi ke Yerusalem karena di sana mereka bisa mengenal Tuhan. Mereka bisa menyembah Tuhan di sana. Itu di dalam perjanjian lama. Sementara perjanjian baru, Injil, misi bersifat sentrifugal. Artinya bahwa dari dalam, dari Israel keluar kabar keselamatan. Jadi misi ini ada dua hal yang perlu kita pahami, bahwa sentripetal yaitu mulai bangsa-bangsa, segala bangsa pergi ke Yerusalem menyembah Allah. Di sana ada bait Allah. Sementara dalam perjanjian baru sifatnya sentrifugal. Artinya bahwa mulai dari dalam, ya dari dalam keluar, mulai dari Yerusalem pemberitaan Injil hingga ke ujung bumi. Sementara misi di dalam perjanjian baru itu yang kita kerjakan sampai sekarang. Maka dari tema kita Bapak Ibu, tersebar sebagai pewarta, yang menjadi poin perenungan kita cuma dua Bapak Ibu, tidak banyak, cuma dua. Yang pertama, sebagai pewarta Kristus, tersebar sebagai pewarta Kristus, hidup kita ini pertama-tama sebelum kita menjadi saksi, hidup kita harus ditransformasi oleh Injil. Hidup kita harus ditransformasi oleh Injil. Sangat mustahil Bapak Ibu jika Injil itu bisa mengubah orang lain tanpa kita terlebih dahulu dibaharui oleh Injil. Artinya bahwa kita sebagai pemberita, kita sebagai alat Tuhan mengabarkan Injil Tuhan, pertama-tama hidup kita telah ditransformasi, telah diubahkan oleh Injil. Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 16 di sana dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu mulai dari dalam diri kita. Sebelum kita menyebut diri menjadi saksi Kristus, maka diri kita terlebih dahulu harus dibaharui, harus ditransformasi. Para rasul dan jemaat mula-mula mereka sangat militan mengiringi Yesus Bapak Ibu. Tidak main-main.
Cara hidup mereka berbeda dengan cara hidup mereka sebelum percaya kepada Kristus. Buktinya apa? Mari kita perhatikan pasal 2 dan pasal 4. Di sana dijelaskan tentang apa? Cara hidup jemaat mula-mula. Ketika mereka sudah mendapatkan Injil dan Injil mengubah hidup mereka, maka mereka tidak hidup lagi untuk diri mereka sendiri. Mereka memperhatikan sesama. Bahkan di sana dikatakan mereka menjual harta mereka untuk apa? Berbagi. Tujuan saya mengutip ini bukan supaya Bapak Ibu jual harta Bapak Ibu lalu serahkan ke gereja, tidak. Tetapi yang menjadi poin saya di sini adalah Injil itu ada bukti nyata konkret bahwa itu mengubah diri kita terlebih dahulu. Mereka tidak hidup untuk mereka sendiri, tetapi untuk Tuhan dan sesama. Hidup yang ditransformasi oleh Injil merupakan karya Allah atas hidup orang percaya. Hidup yang telah dibaharui oleh Injil menghasilkan karakter yang serupa dengan Kristus. Hal ini terlihat dari mana sebenarnya kalau hidup kita sudah diubahkan oleh Injil? Salah satunya adalah bagaimana cara kita memperlakukan sesama. Apakah kita memperlakukan sesama? Siapa sih sesama kita? Sesama kita itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan berpikir bahwa sesamaku adalah semua orang. Tidak. Dalam circle-nya kita itu adalah sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Apakah kita memperlakukan mereka itu berdasarkan status sosial? Kalau saya bekerja ini levelnya tinggi, maka saya memperlakukan orang-orang yang tidak selevel dengan saya dengan sebebasnya saya, dengan posisi saya. Atau kita memperlakukan orang lain sesama kita dengan berdasarkan warna kulit, suku, dan lain-lain. Tidak hanya daripada itu Bapak Ibu. Hidup yang sudah ditransformasi oleh Injil juga dilihat daripada tutur kata kita. Apakah tutur kata kita memberkati orang lain atau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Bapak Ibu yang terkasih, minggu yang sudah kami lalui ini, kami sering sharing berdua di kalau malam-malam ya, bersama berdua. Ethan nggak masuk, tetapi berdua, saya sama istri gitu ya, sering. Istri ini selalu memberikan saya banyak masukan-masukan dan saya sangat senang hal itu. Salah satunya di minggu kemarin itu, ini masalah perbedaan budaya begitu. Dia berkata begini, tolong dalam bertutur itu dijaga. Kadang-kadang ungkapan itu sebenarnya baik ya, tetapi yang dia sampaikan di sini adalah nada suara. Betul ya? Mungkin tujuannya baik, tetapi nada suara itu juga menentukan respon daripada orang lain. Artinya bahwa begini, dia bilang, bagaimana kita memperlakukan yang lebih tua daripada kita? Berbeda kita memperlakukan orang yang sebaya dengan kita. Bagaimana kita menyapa mereka? Kalau saya menyapa Bapak Ibu, halo Bapak Ibu, salam, gitu. Maksudnya maksudnya kalau kita bertemu berhadap-hadapan berduaan, mungkin di budaya Jawa itu agak-agak sensitif. Itu tidak sopan mungkin loh ya. Tetapi bagi orang-orang di luar Pulau Jawa, contohnya di Sumatera, itu sah-sah saja Bapak Ibu. Faktor budaya. Dan saya sangat bersyukur ada yang mengingatkan. Bersyukurnya Bapak Ibu, suaranya tidak false ya. Jadi kalau nyapa pun ya masih oke lah ya. Masih bisa ditolerir. Maka pada kesempatan ini juga Bapak Ibu, saya juga meminta maaf kepada Bapak Ibu. Mungkin kata-kata saya ya, perjalanan kita, pertemuan kita masih tidak terlalu panjang. Masih belum panjang maksudnya. Mungkin ke depan ada tutur kata. Saya orang Sumatera, mungkin saya anggap enteng, saya anggap biasa. Tetapi bagi Bapak Ibu, kayaknya tidak tepat deh. Dari situ kurang ajar deh. Ingatkan Bapak Ibu. Ingatkan. Jangan sungkan-sungkan. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu, ketika ada orang-orang yang mengingatkan saya tentang kelemahan saya. Jangan karena ada embel-embel hamba Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Letakkan embel-embel itu. Bilang saja, Darius kamu itu kurang ajar, mulutmu itu begini-begini. Nggak boleh begitu-begitu. Nggak apa-apa. Jadi saya senang diberitahu tentang kebodohan saya. Sehingga saya bisa berubah.
Nah, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil itu harus pertama-tama mengubah, mentransformasi diri kita di tempat pekerjaan kita. Bagaimana kita memperlakukan bawahan kita? Apakah kita ngebosi? Pergi nih, suruh, ini, kerjakan ini. Dan atau bagaimana? Mari kita ngecek diri kita Bapak Ibu. Apakah benar-benar Injil Tuhan sudah mengubah hidup kita? Mentransformasi diri kita atau belum? Apakah Injil itu mencerminkan karakter kita selama ini? Atau bagaimana? Atau justru kebun binatang yang keluar setiap hari dari mulut kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengkalimatkan begini. Terkadang berita Injil itu ditolak bukan karena Injil itu salah, tetapi karena pemberita Injil. Siapa pemberita Injil? Kita orang percaya. Injil itu tidak salah pada dirinya, tetapi yang salah adalah kita yang memberitakan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengoreksi diri kita. Saya juga termasuk di dalam hal itu. Adakah benar-benar hidup saya ditransformasi oleh Injil Tuhan? Atau hanya saya mengikut Kristus biasa-biasa saja tanpa mengalami pembaharuan? Itu poin pertama. Sebelum kita memasuki di poin kedua Bapak Ibu, ada satu kalimat yang saya mau bacakan buat kita juga memasuki poin kedua. Begini. Jika Injil Kristus telah menyentuh dan mentransformasi hidupmu, maka sentuhlah hidup orang lain dengan Injil yang sama, sehingga mereka mengalami pembaharuan dari Injil Kristus. Pertanyaan saya, apakah hidup kita sudah dibaharui oleh Injil Kristus? Amin. Ini kayaknya nada-nada suara akhir bulan ini. THR udah pada habis ini kayaknya. Sekali lagi saya baca. Jika Injil Kristus telah menyentuh dan mentransformasi hidupmu, maka sentuhlah hidup orang lain dengan Injil yang sama, sehingga mereka mengalami pembaharuan dari Injil Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita telah mengalami Injil di dalam hidup kita, tanggung jawab kita adalah sebagai pewarta Kristus. Inilah poin kedua saya. Berbagianlah di dalam berita Injil. Berbagianlah di dalam pemberitaan Injil. Satu pertanyaan bagi kita. Apa yang membuat orang percaya enggan memberitakan Injil? Apa Bapak Ibu? Terima kasih jawabannya. Rata-rata jawaban orang enggan bahkan takut memberitakan Injil. Jawabannya rata-rata pada umumnya adalah mereka takut ditolak. Takut ditolak. Dan lain sebagainya. Tidak sedikit di antara kita juga orang Kristen itu seperti yang saya sampaikan dari awal. Mereka mengabaikan panggilan pemberitaan Injil. Bahkan pemberitaan ini, perhatikan Bapak Ibu. Pemberitaan Injil selalu, ini kata-kata saya selalu, dianaktirikan di dalam gereja. Perhatikan Bapak Ibu. Di dalam program gereja kita, adakah pemberitaan Injil diprioritaskan atau program gereja tahunan yang diusahakan? Bukan hanya gereja kita, semua gereja. Ini sudah penyakit gereja pada umumnya. Dan ada satu dosen misi saya berkata, ini sudah bukan lumrah, dianggap lumrah oleh gereja, padahal itu tidak benar. Banyak gereja mengabaikan pemberitaan Injil. Anggaran pemberitaan Injil pun bahkan sedikit sekali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus perlu menyamakan persepsi dari awal ya, bahwa yang memberitakan Injil adalah bukan hanya hamba Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, mereka melimpahi tugas pemberitaan Injil itu hanya kepada pendeta, hanya kepada para hamba Tuhan yang sudah belajar teologi. Biarkan mereka memberitakan Injil. Tetapi sejatinya pemberitaan Injil itu adalah dibebankan kepada masing-masing kita.
tidak kenal profesinya kita, tetapi kita di sana terpanggil untuk apa? Berbagian di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, orang Kristen yang benar-benar mengecap anugerah Tuhan merupakan kegelisahan bagi jiwanya bila tidak bersaksi tentang Kristus. Mewartakan Kristus bukanlah pilihan, tetapi keharusan dan kesegeraan. Segera. Mewartakan Injil tidaklah mudah, bukan berarti kita abaikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada satu paham ekstrim di dalam dunia teologi, namanya hyper Calvinis. Nah, hyper Calvinis bukan Calvinisnya, tetapi hyper Calvinis. Mereka mengagungkan tentang kedaulatan Allah. Allah sudah berdaulat. Allah sudah berdaulat dengan orang ini. Kalau Allah sudah berdaulat, maka Allah sudah menentukan orang ini masuk surga dan tidak masuk surga. Sehingga dalil itu dipakai oleh orang hyper Calvinis yang memiliki paham hyper Calvinis, bahwa mereka berkata bahwa pemberitaan Injil itu tidak perlu dilakukan. Amanat agung itu tidak perlu dilakukan. Percuma orang memberitakan Injil, karena kenapa? Mereka sudah ditetapkan binasa oleh Tuhan pada kekekalan. Dan ini pandangan yang keliru. Kalau ini pandangan yang keliru, terus kenapa ada? Karena mungkin salah satunya malas memberitakan Injil dan lain sebagainya. Kedaulatan Allah tidak meniadakan amanat agung Kristus. Sekali lagi, kedaulatan Allah tidak meniadakan amanat agung Kristus. Pergi untuk apa? Beritakan Injil serta memuridkan. Jadi tanggung jawab kita adalah berbagian di dalam amanat agung Kristus. Pertanyaannya adalah, mengapa saya menjadi pewarta? Mengapa saya harus menjadi saksi Kristus? Ada satu ayat Bapak Ibu, kita kembali di pasal 4 ayat 20. Ketika Petrus dan rekan-rekannya memberikan sebuah pertanggungjawaban ketika mereka diadili, maka dia berkata begini, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tentang apa? Berita tentang Injil Kristus. Melihat kehidupan orang-orang Kristen awal Bapak Ibu, banyak orang menyukai mereka. Banyak orang yang dimenangkan karena kenapa? Cara hidup mereka yang sudah ditransformasi, itu poin pertama. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun yang kita temui, mereka adalah saudara kita. Ada seorang hamba Tuhan namanya Paul Washer, dia berkata begini, dimanapun setiap orang yang Anda temui adalah calon saudara atau saudari dalam Kristus. Amin. Siapapun yang kita temui dimanapun, calon, namanya calon belum tentu pasti, saudara, saudari kita di dalam Kristus. Maka ini menjadikan kita sebuah peneguhan Bapak Ibu, bahwa kita tidak boleh vakum, bahkan kita tidak perlu abai di dalam berbagian di dalam pemberitaan Injil. Jadi mari kita turut mengerjakan amanat agung Kristus. Tugas kita adalah menyaksikan Kristus, bukan mengkristenisasi orang lain. Ingat ya, tugas kita memberitakan, bersaksi tentang Kristus, bukan mengkristenisasi orang. Saya temukan di beberapa daerah akan hal ini. Di dalam saya melayani Tuhan, mereka memakai cara yang licik juga Bapak Ibu. Mereka beri sembako untuk datang ke gereja. Akhirnya mereka menjadi orang Kristen sembako, nggak ada sembako, nggak ke gereja, begitu. Di mana-mana saya temukan banyak hal ini. Jika Anda, saya, kita semua adalah orang Kristen sejati, kita mengiring Tuhan, tidak ada embel-embel apa yang aku dapat, tidak. Saya yakin bahwa Tuhan menempatkan kita sekarang Bapak Ibu, entah di marketplace dimanapun kita berada. Minggu lalu Pak Nur sudah ingatkan kita, di rumah kita, dimanapun kita berada, di sekolah, di keluarga, di lingkungan yang belum percaya kepada Kristus, itu bukan kebetulan. Tuhan memakai Anda, Tuhan memakai saya untuk mewartakan Injil Kristus di sana. Minggu lalu Bapak Ibu saya potong rambut, makanya saya sedikit lebih cakep dibanding minggu lalu. Saya potong rambut, dan ketika dalam perjalanan itu saya berdoa,
Tuhan pertemukan saya orang-orang yang saya bisa sharing Injil hari ini. Dan sebelum-sebelumnya juga saya begitu, kalau saya mau potong rambut itu saya selalu berdoa. Karena saya orangnya adalah introvert. Introvert itu adalah tidak suka banyak bicara begitu. Saya orang introvert, jadi mikir dulu kira-kira nanti kalau ketemu orang ini mau memberitakan Injil, saya mau mulai dari mana? Kata-katanya apa? Kalimatnya apa? Bahas topik apa? Saya berdoa dalam perjalanan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa sharing dengan capster yang ada di sana. Saya sampai di sana, kemudian diam-diam aja tanya mau potong bagaimana, model bagaimana, terus saya sesuai dengan wajah begitu. Nah, saya biarkan dia. Sambil saya bergumul, Tuhan tolong supaya saya bisa ada sesuatu hal yang bisa saya bagikan untuk orang ini. Saya diam aja. Tiba-tiba orang itu tanya, masnya dari mana? Saya bilang bahwa saya dari Nias. Istri saya orang Semarang. Cuma 5 tahun terakhir ini saya tinggal di Surabaya. Dia responnya begini, wah, istri saya juga orang Surabaya, Chinese Surabaya. Oh iya? Iya, tinggalnya di mana? Di Pasar Turi dan lain sebagainya. Oh, dulu dia orang Kristen. Tapi setelah menikah sama saya, dia ikut agama saya. Oh gitu ya. Lalu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya to the point langsung gitu. Oke lah, kalau begitu dia sudah mengiring Mas begitu. Istri Anda mengikut Anda di dalam kepercayaan. Pertanyaan saya adalah, kehidupan kita ini kan sementara nih. Selalu diakhiri dengan apa? Kematian. Dan kematian kekal. Hanya 2 hal kemana tujuan kita. Surga dan neraka. Saya bertanya, Masnya mau kemana nanti setelah meninggal dunia? Wah, itu mudah-mudahan sih saya bisa masuk surga, Mas. Gitu, ibadahnya aja jarang begitu. Oh ya? Iya, saya juga begitu, Mas. Saya respon begitu. Saya juga begitu. Ibadah saya itu bolong-bolong. Tapi sekarang ini rutin, saya melayani Tuhan, begitu. Akhirnya saya memberitakan tentang Kristus bagi dia. Mas, mau nggak berita baik? Iya, apa itu? Saya ceritakan tentang Kristus. Ingat Bapak Ibu, pemberitaan kita, kesaksian tentang Injil Kristus, bukan pengalaman kita. Bukan kesaksian atas dasar kesaksian kita, tetapi kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah yang saya sampaikan kepada orang ini. Oh gitu, terus dia respon begini. Bukannya Yesus itu yang disalib bukan yang disalib itu adalah bukan Yesus loh sebenarnya. Itu kan orang lain. Aku bilang di dalam kebenaran yang saya pahami bahwa yang disalib adalah Yesus. Bahkan bukti sejarah itu sudah membuktikan dan lain sebagainya. Oh ya begitu, berarti gampang ya menjadi orang Kristen. Aku bilang tidak, harus memikul salib. Menjadi orang Kristen tidak segampang menghafalkan kalimat lalu menjadi agama ini. Tidak. Menjadi orang Kristen harus memikul salib. Pada akhirnya Bapak Ibu, orang ini tidak menerima. Tetapi tanggung jawab saya sudah bersaksi memberitakan Injil. Terkadang di dalam dunia pekabaran Injil, di dalam dunia misi, saya sudah pernah terlibat stres. Orang misi itu stres karena kenapa? Tidak ada hasil. Sudah berpuluh-puluh tahun memberitakan Injil, tetapi tidak ada hasil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam dunia pemberitaan Injil, hasil bukanlah fokus, tetapi bonus. Tanggung jawab kita adalah beritakan, bersaksi. Siapa? Injil Kristus. Ingat sekali lagi, ketika Anda memberitakan Injil, jangan pakai kesaksian Anda menjadi standar kebenaran. Pakailah kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi pemberitaan kita. Mungkin Tuhan memakai kesaksian kita, pengalaman hidup kita, tetapi itu bukan kebenaran. Kebenaran adalah Kristus itu sendiri, dan itu adalah Injil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mengutip satu ungkapan dari Timothy Keller. Dia begini: bekerja merupakan kehormatan, karena itu adalah sesuatu di mana Allah turut mengerjakan sesuatu.
Dan karena kita melakukannya di tempat Allah, di mana kita sebagai wakilnya di sana. Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita berpikir bahwa saya bekerja di sini, Allah tidak ada. Tidak. Dimanapun kita berada, kita bekerja, di sana adalah tempatnya juga Allah bertahta. Maka kita dipanggil di sana sebagai apa? Duta-duta Kristus, sebagai wakilnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, entah kita berprofesi sebagai ibu rumah tangga, jangan berkata, itu tugasnya anak-anak muda. Tidak, Bapak Ibu. Tadi ada satu ungkapan bahwa berita Injil itu sifatnya segera diberitakan. Karena kenapa? Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Apakah kita sampai nanti sore atau tidak? Mari kita merenungkan hal ini di minggu ini. Saya yakin dan percaya bahwa di bulan ini juga bukan kebetulan kita merenungkan, membahas tentang pemberitaan Injil. Tetapi ini adalah sebuah rencana di mana Tuhan memakai hal ini untuk apa? Kita berbagian di dalam pemberitaan Injil. Sekali lagi, jangan abai Bapak Ibu di dalam pemberitaan Injil. Ketika Anda sudah mengecap anugerah Allah, pastikan anugerah itu jangan untuk diri sendiri, tetapi bagikanlah untuk orang lain. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, beritakanlah Injil Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita.